Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 22 tertulis begini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Saudara, bagian firman ini menceritakan peristiwa ketika kerajaan Yehuda yang dipimpin Raja Yosafat menghadapi ancaman besar dari Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Secara militer, Yehuda berada dalam posisi yang sangat lemah. Jumlah musuh jauh lebih banyak, sehingga kemenangan tampak mustahil. Namun saudara, di tengah ketakutan itu, Yosafat memilih mencari Tuhan melalui doa dan puasa. Tuhan kemudian menjawab melalui Azaria bin Zakharia, seorang Lewi yang menyampaikan pesan bahwa bangsa Yehuda tidak perlu takut. Mereka tetap harus maju menghadapi musuh, tetapi bukan mereka yang akan berperang, tetapi Tuhan sendiri yang akan bertindak dan memberikan kemenangan. Saudaraku, dengan iman kepada janji Tuhan, Yosafat menata pasukannya secara tidak biasa. Ia menempatkan para penyanyi di depan barisan tentara. Mereka berjalan sambil memuji Tuhan dan menyanyikan pujian baginya. Dan ketika nyanyian pujian itu dinaikkan, Tuhan bertindak. Musuh-musuh Yehuda justru saling menyerang dan akhirnya mengalami kekalahan. Kemenangan itu tidak terjadi karena kekuatan senjata, tetapi karena kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui pujian. Nah, Bapak Saudara, Alkitab berulang kali menegaskan pentingnya pujian dalam kehidupan orang percaya. Kitab Mazmur dipenuhi dengan seruan untuk memuji Tuhan, dan bahkan di sorga, seperti dicatat dalam kitab Wahyu, pujian kepada Allah tidak pernah berhenti. Dan Yesus sendiri memberikan teladan. Dalam Matius 26 ayat 30 tertulis bahwa setelah menyanyikan pujian, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Bapak Saudara, hal yang sama terlihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Paulus dan Silas meskipun di penjara tetap berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang membuka pintu-pintu penjara dan melepaskan belenggu mereka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa doa dan pujian memiliki kuasa yang nyata. Karena itu saudara, marilah kita menjadikan pujian sebagai gaya hidup. Efesus 5 ayat 19 berkata, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ketika kita memuji Tuhan, saudara, hati kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, dan Tuhan bekerja membawa kemenangan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.